Air meriah tanda air tenang menghanjutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Al Ustadz yang berkenan hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati ungku-ungku, andung-andung, apa-apa, andeng-andeng, ete-ete, kakak, abang, dan adik-adik sekalian. Pada malam yang kita muliakan ini, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di rumah tua kita ini dalam acara bersilaturahmi, acara keluarga besar kita. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada buah hati Siti Aminah, belahan jantung Abdullah, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja acara pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik kita, abang kita, Fikri Nur Hidayah. Kepadanya kami persilahkan. Siko salah. Anak dimungkaukan. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Iswaki, dan kami meminta kepada Al Ustadz untuk memimpin doa syukuran dalam menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus doa syukuran alhamdulillah awak badung sangat diberikan kesehatan saiyo sakato, dan juga doa untuk para arwah yang telah mendahului kita, serta doa selamat untuk cucu, anak, kemenakan, kakak, abang, adik dengan nama Randi, di mana akan melanjutkan studinya ke negeri Jerman, ya deh? Iya, iya. Ke negeri Jerman. Semoga sukseslah pergi dan pulangnya nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada Al Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, keluarga besar Ibu Madinah Traoni yang dirahmati Allah. Tiada saya kata dan semua ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam keluarga kita dalam setiap waktu, setiap menit, maka setiap detik daripada perjalanan kita di alam dunia ini tidak lepas daripada genggaman dan pendidikan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah itu wa rabbuka bi kulli syai'in hafiz. Allah adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan zat yang senantiasa maha mengawas. Jikalau Allah itu zat yang maha mengawal dan maha mengawal akan kehadiran setiap makhluknya di alam syahadah ini, tentunya Allah itu asma wa ala wa la ta'maluna min amali illa kunna alaikum syuhida, bahwa Allah itu adalah zat yang maha mendengar setiap yang terbetik dan terlintas di dalam hati hamba-Nya. Allah juga zat yang senantiasa maha melihat setiap apa yang diperbuat oleh hamba-Nya. Dan Allah itulah yang menjadi bukti dan dalil
Allah itulah menjadi saksi dari setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh hambanya dalam kehidupan di alam syahadat ini. Mulai sejak ia terlahir di alam dunia melalui rahim ibunya hingga ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, sahibul bait, keluarga besar Ibu Mual yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zariyat ayat 65 Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan dan kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenal, mengabdi dan menyembah kepadanya. Ini artinya Bapak Ibu, pengabdian dan penyembahan kita kepada Allah akan menjadi hampa dan sia-sia apabila penyembahan dan pengabdian kita adalah penyembahan dan pengabdian yang belum bermakrifat kepadanya, yang belum mengenal akan Allah. Baru penyembahan dan pengabdian kita itu bernilai ibadah bagi setiap hamba yang mau mengerjakannya apabila penyembahan dan pengabdian itu telah mengenal akan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajiblah bagi setiap kita ini untuk bermakrifat, untuk mengenal akan Allah dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Makanya sebelum Allah mewajibkan dan memfardukan ibadah sholat, Allah belum fardukan namanya ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji dan ibadah yang lainnya. Maka yang pertama kali yang Allah wajibkan kepada setiap hambanya itu adalah awaludin makrifat. Awal mulanya kita beragama, awal mulanya kita akan melakukan suatu ibadah dan ketaatan, awal mulanya kita akan mendirikan sholat itu adalah mengenal akan Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, maka ibadah apapun yang kita lakukan itu akan menjadi hampa dan sia-sia. Maka pantaslah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan menerangkan kepada setiap umatnya ini. Apa kata baginda Rasul? Kamin qaimin hazuhu min sholati at-ta'ab wan nasr. Berapa banyak nanti umatku yang menunaikan dan mengerjakan ibadah sholat, tapi ibadah sholat yang ia lakukan itu tidak bernilai ibadah bagi dirinya, melainkan yang ia dapatkan itu hanyalah rasa capek, letih dan panik saja. Kenapa kata Rasulullah? Karena sholatnya belum mengenal dan mengingat akan Tuhan yang ia sembah. Apakah Allah yang kita sembah dalam beribadah, atau yang kita sembah itu adalah khayalan kita dan pikiran kita? Karena Allah itu bukanlah berupa huruf dan tulisan. Allah itu bukanlah berbentuk asma dan kata-kata. Jikalau kita takbiratul ihram di dalam sholat, lalu yang kita ingat itu tulisan Allah, yang kita bayangkan itu adalah kata-kata Allah, yang kita khayalkan itu adalah asmanya Allah. Kalaulah Allah itu tulisannya yang kita ingat, asmanya yang kita bayangkan, kata-kata alif lam lam ha itu yang kita pikirkan di dalam sholat, sama artinya kita telah menjadikan tulisan Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikiran kita. Ini yang mesti kita pahami. Karena Allah itu tidak boleh diimajinasikan. Karena apa yang kita imajinasikan tentang Tuhan itu bukanlah Allah. Itu adalah khayalan dan pemikiran kita. Allah itu tak boleh direnung-renungkan. Kalau yang kita renungkan itu Allah, kata kita, itu bukanlah Allah. Itu adalah pemikiran dan bayangan kita ini. Ini yang mesti kita pahami dalam melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada Allah. Makanya Allah wajibkan kepada setiap hamba ini mesti mengenal akan Tuhan itu, supaya sholat yang kita lakukan di dalam hidup ini adalah sholat yang betul-betul ingat akan dirinya. Makanya Allah mengatakan sebelum mewajibkan perintah ibadah sholat kepada kita, apa kata Allah? Innani anallah.
La ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang bernama Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas engkau ingat, engkau sembah, engkau ibadah, tidak engkau agungkan, melainkan hanya aku, kata Allah. Fa'budni. Maka setelah kamu mengenal akan aku yang bernama Allah, maka lakukanlah pengabdian dan penyembahan kepada aku. Disitulah baru ada perintah sholat. Situ ada baru perintah kita mengenal, menyembah akan dirinya. Setelah kita mengenal dan menyaksikan akan Allah itu. Wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat itu betul-betul mengingat akan aku. Jadi sholat yang ingat itu Bapak Ibu adalah sholat yang kita telah menyaksikan dan mengenal akan dirinya. Kalau kita tidak mengenal dan menyaksikan akan dirinya, bagaimana cara kita akan mengingat akan dirinya itu? Beda halnya ketika kita mengingat ayah ibu kita, ketika kita ingat akan sahabat kita, maka kita mudah mengingat akan dirinya. Kenapa kita mudah mengingat dirinya? Karena kita sudah mengenal dan menyaksikan akan diri sahabat ayah ibu kita itu. Maka ketika kita memanggil dirinya, maka tergambar dan terbayanglah di dalam hati dan pikiran kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, kita sudah melihat akan wajahnya. Tapi bagaimana di saat kita takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ketika kita takbiratul ihram, apanya Allah yang mesti kita ingat? Ini yang mesti dipahami. Apakah yang kita ingat itu kebesarannya? Kalau kebesaran itu ada langit dan bumi, kalaulah langit dan bumi yang kita ingat, apakah langit dan bumi itu Tuhan? Apakah langit dan bumi itu Roh? Makanya kita wajib mengenal akan Allah lebih dahulu. Sebab kalau tidak, ibadah kita itu akan menjadi hampa dan sia-sia. Makanya Nabi mengatakan, saya di zamanul ala ummati yusalluna wala yusallun. Akan datang nanti suatu zaman setelah aku tiada, kata Rasulullah, di mana umatku banyak yang mengerjakan dan mendirikan ibadah sholat, tetapi sebenarnya dia belum mendirikan ibadah sholat. Dia baru melakukan perbuatan sholat, dia baru melakukan amal sholat, tapi dia belum sholat. Yang dikatakan amal sholat atau perbuatan sholat, itulah yang dijelaskan oleh ilmu fikih. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya tata cara sholat. Itu namanya perbuatan sholat. Itu namanya amal sholat. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, ya, duduk, itu semuanya amal sholat. Itu adalah perbuatan sholat. Yang sholat itu adalah hadirnya hati dan jiwa kita itu kepada Allah. Makanya Allah katakan, wa aqimis sholata li zikri. Sholat itu tidak lain adalah mengingat akan aku. Nah, jadi untuk mengenal Allah itu, maka wajib kita mengenal akan diri kita ini, supaya kita mudah untuk mengingat akan kewujudan dirinya. Kalaulah untuk mengenal Allah adalah dengan jalan mengenal akan diri kita ini, tentu akan berpikir kita ini, siapa diri kita ini sebenarnya? Maka Allah akan memberikan jawaban kepada diri kita masing-masing. Kata Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Dirimu adalah rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia dirimu. Siapa yang mengenal akan hakikat rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan aku, karena akulah yang menjadi akan rahasia dirinya. Maka disitulah kita wajib, setiap diri kita ini mesti mengenal akan hakikat rahasia diri kita, supaya kita mampu mengenal akan Allah dalam kehidupan ini. Maka jalan untuk mengenal akan dirinya, yang pertama diajarkan oleh baginda Rasul supaya kita mudah memahaminya, hendaklah kita melakukan tazkiyatul nafsiyah. Yang pertama kita mesti membersihkan diri kita. Yang mana yang diri kita yang mesti kita bersihkan? Karena diri kita ini ada 3 unsur Bapak Ibu. Yang pertama ada unsur jasmani.
Ya. Yang kedua adalah ruhani, dan yang ketiga adalah nurani. Unsur jasmani ini disebut namanya dengan tubuh yang zahir. Tubuh yang zahir inilah tubuh yang punya mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki, serta farad dan kemaluan. Tubuh jasmani ini dikatakan sumber dosa. Kenapa tubuh jasmani ini dikatakan sumber dosa? Karena terletaknya itu pada panca indera. Kalau mata kita ini memandang yang tidak baik, itu akan mengandung nilai dosa. Kalau dia berbicara yang tidak baik, itu akan mengandung nilai dosa. Kalau dia mendengarkan yang tidak baik, juga dia akan mengandung nilai dosa. Maka ini mesti dibersihkan. Karena apa yang dilihat nanti akan bermuara dia ke dalam hati. Apa yang kita dengar juga akan bermuara dia ke dalam hati. Apa yang kita bicarakan juga akan bermuara dengan hati. Maka untuk membersihkan tubuh jasmani ini, itulah dengan jalan taubat. Taubat itu kemana? Rujuk ilallah. Kembalikan fungsi panca indera itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Artinya kalau Allah anugerahkan kita penglihatan mata, maka fungsikanlah penglihatan mata itu kepada yang disukai Allah, kepada yang diridhai Allah. Kalau Allah anugerahkan kita ini mulut dan lisan kita, maka fungsikanlah mulut dan lisan kita itu kepada yang diridhai oleh Allah itu. Maka setelah kita sholat, disitulah letaknya kita beristighfar. Istighfar kita Bapak Ibu bukan istighfar yang lepas saja gitu. Kalau di masjid imamnya selalu istighfarnya hanya 3 kali aja cukup. Tetapi nggak tahu kemana mesti istighfar itu mau dimakamkan atau didudukkan. Nah kita kalau sudah mengaji, yang kita istighfarkan itu jelas gitu. Yang mana yang kita minta ampunkan diri kita itu kepada Allah. Yang kita minta ampunkan kepada Allah itu adalah mata ini, istighfarkan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jikalaulah penglihatan mataku hari ini telah berdosa ya Allah, tidak Engkau ridhai ya Allah, maka ampunkanlah ya Allah dosa mataku ini ya Allah. Istighfarkanlah lisan kita. Ya Allah, jikalaulah kata-kata aku hari ini ya Allah tidak Engkau ridhai ya Allah, maka ampunkanlah ya Allah lisanku ini ya Allah. Jadi 7 istighfar kita lakukan pada 7 anggota panca indera kita ini. Jadi mata diistighfarkan, telinga, mulut, tangan, kaki, farad itu mesti diistighfarkan. Kalau dia telah dibersihkan panca indera kita ini dengan istighfar, dengan minta ampun kepada Allah, maka baru dibalut tubuh jasmani kita ini, ya, ditutup dia, dilampok namanya Bapak Ibu, dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi bungkus tubuh jasmani kita ini dengan sholat, bungkus tubuh jasmani kita itu dengan berpuasa, dengan berzakat, dengan berhaji, berkurban, berimpak, bersedekah, berwirid, berbuat baik. Jikalaulah tubuh jasmani kita ini telah kita tutup, telah kita balut, telah dilampok dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah, insya Allah seluruh panca indera kita ini akan menjadi baik, akan menjadi bersih dia. Ini yang pertama. Yang kedua yang mesti kita bersihkan itu adalah qalbi, daripada diri kita. Qalbi itu adalah hati. Kalaulah tubuh ini dikatakan sumber dosa, maka hati kita itu dikatakan muara dosa. Kenapa dikatakan hati ini muara dosa? Karena Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Bahwa setiap hati manusia yang ada di dalam tubuh jasmaninya itu penuh dengan dosa. Kalau kita tidak mau membersihkan hati kita, bukan Allah kurangi dosa yang ada di dalam hati kita, tapi Allah akan tambah penyakit baru yang ada dalam hati kita ini. Mana yang dikatakan penyakit hati? Nah, penyakit hati yang dikatakan itu Bapak Ibu, yang akan menghijab rohani kita untuk sampai kepada Allah itu, ini yang disebut namanya sifat ujub, sifat takbur, ria, sombong, ongi, sok-sok, gibah, namimah, sum'ah. Itu semuanya adalah penyakit hati. Dan itu adalah penghalang, itu adalah tirai, itu adalah hijab.
diri kita ini kepada Allah. Makanya Allah katakan apa? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Aku tidak pernah sekali-kali menciptakan ada dua hati di dalam rongga dadamu, kata Allah. Jadi Allah hanya cukup menciptakan satu hati di dalam diri kita masing-masing. Itu artinya apa? Kalaulah hati yang Allah ciptakan ke dalam diri kita itu hanya satu, apabila hati itu diisi dengan dunia, hati itu diisi dengan nafsu dan akal fikir, maka Allah pun tidak akan pernah mengambil bahagia di dalam hati kita ini. Maka hati kita itu tidak ada rasa rindu, hati kita itu tidak ada rasa cinta dan rasa bermanja-manja dengan Allah. Kenapa? Karena hati kita yang satu yang diciptakan Allah itu telah dipenuhi, diisi dengan nafsu dunia dan akal fikir kita. Akan tetapi apabila hati kita itu diisi dengan kerinduan dan kecintaan kepada Allah, hati kita ini selalu kita palukan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hati kita itu selalu diisi dengan zikir kepada Allah. Maka yang namanya dunia, nafsu dan akal fikir juga tidak akan pernah bisa mengambil bahagia dalam hati kita, Bapak Ibu. Karena hatinya Bapak Ibu itu telah diisi dengan kerinduan dan kecintaan kita kepada Allah. Maka hati yang bening, hati yang telah bersih, disitulah Allah akan menurunkan hidayah dan petunjuk. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu li nurihi may yasha. Barang siapa yang telah benar-benar beriman kepada aku, kata Allah, hatinya tidak lagi dijajah oleh nafsu dan dunianya, hatinya tidak lagi bercokol sifat takbur dan ujub di dalamnya, maka aku akan sirami hati itu dengan hidayah dan petunjuk. Bukti hati kita telah mendapatkan hidayah, bukti hati kita telah mendapatkan nur ilahi. Hati ini selalu akan memerintahkan lisan. Kalau lisan ini bicara, selalu bicaranya yang baik. Bukti hati kita telah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Dia selalu memerintahkan mata ini, kalau memandang dia selalu memandang yang baik. Dia selalu menyuruh pendengaran kita, kalau mendengar selalu mendengar yang baik. Bukti hati kita telah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Dia selalu menyuruh tangan dan kaki untuk memegang, meraih, melangkah kepada yang baik. Itulah bukti tanda hati kita itu telah dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila hati kita itu zulumat, hati kita itu dibelenggu dan dirantai oleh kegelapan nafsu dan dunia, hati kita itu dijajah oleh syaitan, maka dia akan selalu menyuruh lisan kita kalau ngecek ndak yang elok. Dia selalu menyuruh mata kita memandang yang tidak elok. Selalu menyuruh tangan dan kaki kita untuk meraih dan melangkah kepada yang tidak elok. Kenapa? Karena hati kita itu telah diremot, telah digenggam dan dirantai oleh kegelapan nafsu dan dunia ini. Maka disinilah kita bersihkan hati kita itu dengan cara berzikir kepada Allah. Makanya Nabi katakan, likulli syai'in sakalatul wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu, kata Rasulullah, ada alat pembersihnya. Pembersih hati daripada ujub dan riya, pembersih hati daripada takbur dan sombong, tidak lain adalah berzikirlah kepada Allah. Jadi kalimat zikir itu mesti kita masukkan dia ke dalam dada kita. Kalimat subhanallah itu mesti diarahkan dia ke hati kita. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, mesti dimasukkan dia ke dalam hati. Jangan dia membuang ke kanan dan ke kiri. Boleh kita pakai tasbih, boleh kita dengan pakai jari jemari kita, tetapi mulut mengucap, hati merasakan dia. Disitulah dipalukan. Maka kalau benar cara kita berzikir, Bapak Ibu, maka disitulah Allah memberi jawaban, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hatimu itu akan menjadi tenang. Kenapa menjadi tenang? Karena hati ini sudah selalu connect dengan Tuhannya. Tapi apabila kita berzikir, udah 1 jam kita berzikir, 2 jam kita berzikir, bahkan sudah 5.000 zikir kita, tetapi hati kita juga belum tenang. Ini menandakan bahwa
cara berzikir kita itu belum tepat ya. Jadi cara berzikir yang tepat itu adalah zikirnya mesti dipalukan, dimasukkan dia ke dalam dada kita ini. Ya, tidak hanya mulut yang berbicara. Yang mulut ini berbicara, melafazkan, tapi hati kita itu merasakan. Ini dirasakan. Bisa Bapak Ibu bedakan ketika kita berzikir hanya cukup di lisan saja, kemudian berzikir di lisan lalu rasakan dia di dalam hati. Itu akan berbeda. Nah, ini dia akan mempengaruhi zikir itu. Nah, kalau zikir itu telah hidup, insya Allah dia akan terdengar nanti Bapak Ibu. Apa yang kita sebut terdengar dia di dalam telinga kita ini, nyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini namanya zikir yang sudah hidup namanya. Jadi kalau zikir yang sudah hidup itu akan membuahkan hasil, jiwa kita akan menjadi tentram, batin kita itu akan menjadi tenang. Jadi kalau hati kita telah hidup dengan zikir kepada Allah, barulah dibalut hati kita ini kembali. Ya, dihiasi hati kita itu dengan sifat-sifat mahmudah. Nah, sifat mahmudah itu sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang elok. Dibalut hati kita itu dengan sifat sabar, dibalut hati kita dengan sifat ikhlas, sifat tawakal, sifat wara, sifat zuhud, pemaaf, ibu, pengasih, penyayang. Nah, ketika hati kita itu telah dibalut, telah ditutup dia dengan sifat sabar, ikhlas, disitulah kita bisa menyikapi kehidupan ini. Andai kata kita diberikan Allah ujian dan musibah, karena hati ini telah dibalut dengan sifat sabar, disitulah kita kembalikan semua urusan itu kepada Allah. Maka kita mampu mengambil hikmah dan pada setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita. Dan apabila Allah titipkan kemuliaan dan kebahagiaan bagi diri kita, maka di situ pula lah kita pandai bersyukur kepada Allah. Maka di saat kita pandai bersyukur kepada Allah, di situ pula lah Allah selalu mencurahkan nikmat dan rahmatnya itu dengan diri kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita pandai bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada diri kita, maka Allah akan tambah nikmat dan karunia itu pada diri kita. Allah tambah nikmat ketenangan batin dan jiwa itu kepada kita, sehingga hati yang telah diberikan Allah nikmat ketenangan dan jiwa, maka pada saat itulah hati kita itu hadir kepada Allah. Hati yang hadir kepada Allah Bapak Ibu adalah hati yang mampu merasakan kedekatan Allah itu dengan dirinya. Kalau kita sudah hidup rasa di dalam hati tentang kedekatan dan kehadiran Allah, mudah-mudahan semua panca indera kita ini, semua aktivitas dan kelakuan kita ini akan terjaga akan kesucian dan kefitrahannya. Malu kita akan berbuat dosa, padahal Allah melihat dan menyaksikan akan setiap aktivitas dan perbuatan kita ini. Ini yang membuat hidup kita ini bisa selalu istiqomah, berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Makanya Allah katakan apa? Wa alla istakhamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Jikalaulah hambaku dan kekasihku selalu dia istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjukku, kata Allah, apa yang aku perintahkan dikerjakannya, apa yang aku larang dia tinggalkan, kata Allah, la asqainahum ma'an ghadaqah, maka aku selalu akan mencurahkan rahmat dan hidayah itu buat dia. Jadi jikalaulah kita selalu ingin mendapatkan rahmat dan hidayah Allah, maka instalkan rasa Tuhan itu ke dalam diri kita. Downloadkan rasa Allah itu di dalam batin kita. Aktifkan rasa Allah itu di dalam jiwa kita. Kalaulah rasa Tuhan telah aktif, telah terdownload dia di dalam hati dan jiwa kita ini, insya Allah kita bisa merasakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu beserta kita di mana saja kita berada. Dan yang ketiga yang kita bersihkan daripada diri kita itu yang katakan namanya an-nafs atau jiwa. Karena jiwa kita yang disebut namanya ruh itu adalah sebagai hakikat dosa. Dikatakan dia sebagai hakikat dosa. Jikalaulah kita masih memandang ada wujud yang lain selain daripada Allah yang memberikan kita nikmat, yang memberi kita karunia, lupa kita Allahnya yang memberi nikmat dan karunia,
disitulah yang akan memunculkan namanya dosa. Makanya Nabi katakan apa? Wujuduka dzanbun. Adanya keakuan daripada dirimu itu adalah dosa. Jadi artinya sebesar zarah kebaikan dan amal yang keluar dari diri kita Bapak Ibu, itu terjadi bukan karena ikhtiar dan kemampuan kita, tapi pandanglah sebesar zarah kebaikan yang keluar dari diri kita itu adalah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Jadi senang dan bersyukurlah kita serta bergembiralah kita pada saat kita mampu memandang karunia-Nya Allah pada diri kita, sehingga dengan karunia-Nya Allah itu hidup kita ini menjadi mulia, ya, ibadah kita menjadi tenang, ya. Kemudian seluruh aktivitas kita dan pekerjaan kita itu akan menjadi jaya dan sukses. Tapi jangan kita bangga dengan diri kita bahwa kita mampu melakukan satu usaha dan ikhtiar sehingga kita lupa memandang Allah-Nya. Jadi kalau kita sering-sering ya bersandar kita kepada kemampuan diri kita, ini artinya kita selalu berada di atas batu yang licin namanya. Jadi cara mensucikan ruh itu, cara mensucikan jiwa kita itu adalah dengan jalan bertauhid, mengesahkan Allah. Kalau ruh kita telah bertauhid, ruh kita itu telah mengenal akan Allah, maka disitulah kita telah menjadi Habibullah dan kekasih Allah. Tiga hal inilah yang mesti kita pahami, yang mesti kita bersihkan dan kita sucikan, ya, sebelum kita akan pulang dan kembali kepada Allah itu. Jadi bersihkan tubuh, bersihkan hati, bersihkan ruh itu. Karena orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih hati dan jiwanya adalah orang-orang yang selamat sampai kepada Tuhannya. Makanya Allah katakan apa? Walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan pulang dan kembali kepada Aku, kata Allah, masing-masing sendiri-sendiri. Tapi ingat, kata Allah, siapa yang ingin kembali berjumpa dengan diriku masing-masing sendiri-sendiri dan surang-surang, kata Tuhan, kembalikanlah dirimu kepada Aku sebagaimana awal mula pertama kali Aku menciptakan dirimu. Jadi awal mula Allah menciptakan diri kita ini adalah bersih dan fitrah. Awal mula pertama kali Allah menjadikan diri kita itu adalah bersih dan suci. Maka pada saat kita pulang dan kembali menemui Allah, mesti dengan diri yang suci. Kenapa? Karena menemui Allah diri yang maha suci, mesti dengan diri yang suci. Tidak mungkin kita menemui Allah itu dengan diri yang gelap, diri yang kotor. Kalaulah diri kita ini gelap dan kotor, maka kita tidak akan pernah kembalinya di dalam kasih sayang dan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi diri yang suci lah yang dipanggil Allah dengan panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang suci, wahai jiwa yang beriman, kata Allah, kembalilah kamu kepadaku dengan ridho dan diridhoi. Maka di saat diri kita ini kembali kepada Allah karena Dia dalam keadaan fitrah dan suci, maka pada saat itulah kita hidup, mati, kita selalu bersama di dalam rahman dan rahimnya. Maka disitulah kita merasakan nikmatnya ruh itu lepas daripada jasad kita ini. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar, Ibu Marina, anak dan cucu, keponakan dan menantu semuanya, tetap di dalam bimbingan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wujud, ya, rahman dan rahimnya Allah pada keluarga ini, mampu menyatukan, ya, keluarga ini menjadi satu keluarga yang utuh. Makanya Allah katakan begini, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucu menantu beriman, cici-cicinya beriman, seluruh keluarganya beriman, yang separuh beriman, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Aku yang akan mempertemukan mereka di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Amin. Kalau kita di dunia ini berkumpul seperti ini dengan keluarga besar, nanti di akhirat kalau pertemukan kita di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Amin. Intinya disinilah kita memupuk, ya,
membimbing dan menuntun anak-anak kita ini kepada jalan Tuhan dengan cara bimbing mereka kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satukanlah niat kita, azam kita kepada Allah. Mudah-mudahan kalaulah niat dan azam kita telah kuat kepada Allah, insya Allah kita mampu mendinginkan yang panas, menyambung yang putus, memperbaiki yang rusak. Ya, apapun keadaan kita dalam satu keluarga, ya, andai kata pun terjadi namanya perselisihan, pandanglah itu sebagai romantikanya hidup keluarga besar dalam kehidupan ini. Sepanjang itu tidak hal yang prinsip, itu biasa yang membuat kita bisa dewasa, yang membuat kita bisa ya menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan ini. Karena yang membuat kita berbeda pendapat Bapak Ibu dalam satu keluarga itu bisa karena umur kita yang berbeda. Yang kedua itu bisa karena pendidikan kita. Yang ketiga itu karena bisa tujuan kita. Dan yang terakhir itu bisa berbeda disebabkan dalam lingkungan keluarga kita dan lingkungan masyarakat kita ini. Itu akan menjadikan corak dan warna tingkah laku dan akhlak kita ini. Mudah-mudahan kalau kita selalu istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah, kita selalu minta ridhonya ayah ibu kita, insya Allah ridho Allah fi ridal walidain wa sutullah fi sutul walidain. Bahwa ridhonya Allah itu terletak pada ayah ibu kita dan kemurkaan Allah juga terletak pada ayah ibu kita. Itu artinya kalaulah ayah ibu kita sudah senang melihat kita, suka melihat kita, sayang kepada kita, itu bukti, itu tanda bahwa Allah ridho dan sayang kepada diri kita. Kalau ayah ibu kita tak sayang dengan kita lagi, melihat wajah kita itu sudah 3 aja gambarnya, nah itu juga menunjukkan Allah itu nggak sayang lagi kepada diri kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, ya hidup kita akan menjadi kualat, ya. Tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa barokah dalam kehidupan ini. Jadi sambungkan selalu silaturahim kita, ya. Yang patut dimamakkan, yang patut diabangkan, dikakak-kakakkan, yang patut panggil onim, tapi onim yang patut panggil ajo diajokan. Jadi biar tahu kita ini mana yang adik, mana yang anak, mana yang keponakan, mana yang sepupu. Inilah yang dikatakan al-mu'minun ikhwatu itu, bahwa persaudaraan keluarga besar ini, ya, itu persaudaraan yang diikat di dalam kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang telah mendului kita, dia menyaksikan akan kehadiran cucu-cucunya semuanya di sini. Karena orang-orang yang makrifat Bapak Ibu adalah orang yang mampu menyaksikan akan kehidupan mereka. Jangan dikatakan ayah ibu kita itu mati, kata Allah. Wala tasabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira ayah ibumu itu mati. Jangan kamu katakan ayah ibumu itu meninggal. Jangan kamu katakan abang adikmu itu enggak ada lagi. Akan tetapi kata Allah, bal ahya'u. Akan tetapi ayah ibumu, abangmu yang telah kembali itu, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Allah selalu mendapatkan rezekinya. Jadi kalau hati ini telah hidup, insya Allah kita bisa merasakan, bahkan menyaksikan itu. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam ilmunya Allah itu. Jadi ini dijaga silaturahim kita selalu. Apa amanah dan pesan daripada ayah ibu kita masih hidup, apa pesan ayah ibu kita waktu hidup, yang mesti kita pahami dengan baik. Mudah-mudahan hidup kita ini selamat dunia, surga akhirat, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini sedikit pencerahan Bapak Ibu yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz salut dengan keluarga besar Ibu Madinah ini, yang bisa Ibu Umar ini bisa menyatukan semuanya keluarga besar dari barat, timur, utara, dan selatan di sini. Mudah-mudahan rumah ini rumah yang dirahmati dan diberkati. Amin. Itu mari kita sama-sama kita sambungkan hati dan jiwa kita kepada Allah. Mari kita berdoa untuk ayah bunda kita, keluarga kita, orang-orang kita cintai yang telah berpulang dan kembali kepadanya, dan kita yang sakit disehatkan Allah, yang sukses ditambah Allah kesuksesannya. Amin. Ya, mudah-mudahan kita selalu damai dan rukun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin Amin. wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'al jam'ana jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam yang penuh dengan rahmat dan barakah-Mu ya Allah. Suatu pertemuan yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikan pula dia ke pertemuan kami ini nanti ya Allah, dia ke pertemuan mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana admim lana nurana wa'fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, sempurnakan cahaya iman dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Sempurnakan cahaya Islam, tauhid dan ma'rifat dalam hati dan jiwa kami ya Allah, sehingga kami mampu untuk selalu istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min ibadikal mutawakkilin wal muttaqin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, jadikan keluarga kami ya Allah, anak cucu dan cicit kami ya Allah, jadi keluarga yang sabar ya Allah, keluarga yang ikhlas ya Allah, keluarga yang senantiasa bertawakal dan bertakwa kepadamu ya Allah ya Arhamar. Allahumma nawwir qulubana bi dzikri subhanallah wa nawwir qulubana bi dzikri alhamdulillah wa nawwir qulubana bi dzikri Allahu akbar wa nawwir qulubana bi dzikri la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan ya Allah hati kami ya Allah hati yang senantiasa bersinar ya Allah dengan zikir subhanallah. Jadikan hati kami bercahaya ya Allah dengan zikir alhamdulillah. Jadikan hati kami bercahaya dan bersinar ya Allah dengan zikir Allahu akbar ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, ampunkan dosa kami dan dosa ayah bunda kami ya Allah, dosa orang-orang kami cintai dan kami kasihi ya Allah. Jikalau ayah bunda kami ya Allah, orang-orang kami cintai dan kami kasih telah berpulang dan kembali kepadamu ya Allah, terima ya Allah seluruh ibadah dan ketaatan amal soleh mereka ya Allah. Rahmati mereka ya Allah, ridhai mereka ya Allah, dan kasih sayang-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cinta dan kami kasih masih hidup bersama kami ya Allah, bimbing dan tuntun mereka ya Allah. Jadikan lisan mereka ya Allah lisan yang senantiasa berzikir dan ingat kepadamu ya Allah. Jadikan hati mereka ya Allah hati yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikan jiwa mereka ya Allah jiwa yang senantiasa bermakrifat kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan akan kesudahan hidup mereka tetap dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, jikalau Engkau telah memberikan hidayah dan petunjuk dalam hati dan jiwa kami ya Allah, jikalau Engkau telah menyerabi hati kami dengan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah, jangan Engkau campur hidayah itu dari hati kami ya Allah. Jangan Engkau angkat hidayah itu daripada kalbu kami ya Allah, karena Engkau Maha cinta dan kasih sayang ya Allah. Cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayang kami terhadap diri kami ya Allah. Jikalau ayah bunda kami sayang dengan diri kami ya Allah, maka kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya ayah bunda kami terhadap anak-anaknya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Oleh karena itu ya Allah, sirami hati dan jiwa kami ya Allah dengan iman ya Allah, dengan cahaya Islam ya Allah, dengan cahaya tauhid dan makrifat ya Allah, sehingga hidup kami selalu pandai bersyukur ya Allah terhadap nikmat dan ampun yang Kau titipkan kepada kami ya Allah, sehingga kami juga selalu sabar ya Allah terhadap ujian yang Kau berikan kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah,
Jadikanlah keluarga kami dan keturunan kami ya Allah turunan yang robbani ya Allah, keturunan yang ahli zikir dan ahli fikir ya Allah, keturunan yang senantiasa bermakrifat kepadamu ya Allah, senantiasa berbakti kepada ayah bundanya ya Allah, santun dalam keluarganya ya Allah, beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri kami ya Allah. Kalau tidak ada rahmat dan karunia-Mu ya Allah pada diri kami ya Allah, maka kami selalu hanya dalam kehidupan dosa dan maksiat ya Allah. Namun kena rahmat dan rahim-Mu ya Allah, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada diri kami ini ya Allah. Kami tersadar ya Allah, kami tahu ya Allah bahwa kami telah berbuat dosa dan khilaf kepadamu ya Allah. Dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah, bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah, sehingga kami mampu ya Allah menjalankan kehidupan ini ya Allah dengan sabar dan ikhlas ya Allah, sebagai bentuk cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan ya Allah diri kami ya Allah menjadi diri yang insani ya Allah, jadikan hati kami ya Allah menjadi hati yang rohani ya Allah, jadikan batin kami ya Allah menjadi batin yang robbani ya Allah, batin yang selalu jalan pulang dan kembali kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Oleh karena itu ya Allah, ridho ya Allah setiap penglihatan mata yang kami tatap ini ya Allah, ridho ya Allah setiap pendengaran telinga yang kami dengar ini ya Allah, ridho ya Allah setiap tutur kata kami yang terlontar daripada lisan kami ini ya Allah, ridho ya Allah setiap lintasan hati yang terbetik daripada kalbi kami ini ya Allah, ridho ya Allah setiap perbuatan tangan dan kaki kami ya Allah di dalam meraih dan melangkah untuk mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma filahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa'akrim wajurahum wa wasi' manqalahum wa'asilhum bil ma'i was-sadi wal wara wa naqi minal khataya kama inatasawul abiyadu minad danas wa abdilhum daral khairan min darihim wa ahlan khairan min ahli waqi minatul qabri wa azaban nar. Allahumma filahina wa ma'itina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyata minna fahal islam wa man tawqata minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa'fir lana wa lahum wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar. Allahumma ja'al lisanahum fasihan wa balighan 'indal jawabi min su'al munkar wa nakir fil qabr wa ba'athun 'amilan saliman ila jannatika jannatin na'im mujawwiratan li jannatin nabi sayyidil mursalin. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan keluarga besar ini keluarga besar yang senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah ya Allah, jadikan keluarga besarnya keluarga besar yang mendapatkan rahmat dan anugerah-Mu ya Allah. Lindungi mereka ya Allah dari bala dan musibah ya Allah, lindungi mereka dari bencana dan musibah ya Allah ya Arhamar Rahimin, yang turun dari langit ya Allah, yang keluar dari bumi ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan ya Allah keluarga besar ini ya Allah keselamatan dunia dan akhirat ya Allah, berikan pula ya Allah kesehatan lahir dan batin ya Allah, sehingga kami ya Allah mampu melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadamu ya Allah dengan rasa nikmat dan tenang ya Allah, dengan rasa bermanja-manja dan rindu kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, keturunan senantiasa mendapatkan ampunan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin, sehingga ya Allah keturunan kami ya Allah, keturunan yang qurratan a'yunan ya Allah, menyejukkan hati dan jiwa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikan pula kepada kami ya Allah sebagai ayah bundanya ya Allah, jadi orang-orang yang sabar ya Allah, orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang senantiasa bertawakal ya Allah untuk membimbing dan menuntun anak-anak dan keluarga kami ya Allah, penuh dengan keikhlasan dan kepasan kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana admin lana nurana wa'fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami ya Allah di dunia ini ya Allah, dan jadikan pula pertemuan kami di akhirat ya Allah jadi pertemuan yang satu ya Allah dalam surga-Mu ya Allah ya Arhamar
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiah dan doanya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikannya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan doa yang kita panjatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku protokol mohon maaf jikalau ada kesalahan. Banyaklah kayu di dalam berimbo, adonan kete, adonan gadang. Sekian dulu nan dari ambo, beko dilanjutkan de apa nan di belakang. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acara selanjutnya bukan ada tak kata-kata dulu nih atau dari manusia ada yang tadi sampaikan manusia dah itu kalau nak ada yang disampaikan awak tanya je oh nasi lah nampak pas ini awak kabar tu kita ustaz tadi rahasia nanti Ya. apa awak pasal salaman dulu makan dulu atau makan dulu yang karaja Salam dulu. pasal salam dulu Ya. kalau mau itu mau yang ringnya Betul. Mau nyanyi Jawa, apa aja orang pesan salam mau nyanyi Jawa aja. Masalah. Nyanyi dulu. Sebelum makan baca wassalaman tangan bau gulai gitu. Ya. Coba wassalaman dulu. Sudah punya enggak itu, sudah yang gitu. Tua. Tangkung. Nah. Waalaikumsalam. Yang mana sore teh tolong bersalam bila ngadang bila pangkuh ngan Ustaz. Salawat. Tahu. Waalaikumsalam. Susun. Nah, tolong. Shalom. Lah. Alah mulai kah? Duduk lah kau. Apa ini? Apa lo? Betagak betul dulu. Mana? Mana ya? Mana ya? Yo, cara. Lah susah lah untuk tua lo. Apa? Bisa salam dulu. Apa lo? Hah? Lah. Lah mulai. Salatullah. Salawat salalai. Ya. Betul. Apa yang tadi? Apa ni? Allah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassana bismillah wa bil habib rasulillah
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi abil ya Allah. Jadikanlah momen malam kini buang mohon maaf lahir dan batin karena sebentar lagi Allah masuk bulan suci Ramadan. Itu marilah kita sama-sama memeriksa hati, memeriksa diri, lahir batin. Kok ada salah masalah moko kalau cek kasih buang kananya talatong ada keturun. Lagi bersama-sama Pak, minta maaf. Lagi setuju tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ali aduh nak masalah mari ka bulan puasa. Si kalau nak salam beko tu puasa ada terima dah. Kau one dari Medan, Allah memfasilitasi awak bersama-sama untuk berkumpul di rumah itu. Allah selesai, semudah-mudahan barasiah jiwa ajo dalam. Salam yang dari mengundang anda bersalahna apa kerelaan awak kira-kira. Pakai mic lah buta salam. Pakai mic. Halo. Pak. Pecet punya Pak. Ya bisa sudah makan duluan gitu ya. Nah yang taruh saga. Makan dulu. Saya taruh saga ini pintu tadi. Yus. Malam cek mak. Petang kamera ya. Malam cek mak. Ini menyemangati. Enji. Kita lebih beda. Bang. Semalam cek mak. Semalam cek mak. Mak, oleng-oleng. Makan lu papa, makan lu. Oh, dia punya. Ya kak apa? Apa wadi ya? Ibu-ibunya ada lampung. Ibu ngeceng turun yuk. Yuk, cepat Alhamdulillah acara. tapi jak beko ipir belakang Pak. Anjir lagi. Ustaz ramai namun deh. Lampu mana aja. Pacat dia lalu. Kecang sarangga keluar. Alhamdulillah inilah suasana dari acara silaturahmi suku Sikumbang Saparui. Acara tadi
Pekanbaru yang difasilitasi oleh Neymar dari Medan. Alhamdulillah. Antara mak hujan tapi lagi banyak berkumpulan. Yang penting disyukur aja. Yang tidak sampai menyampaikan kepada yang tidak sampai. Yang tidak tiba. Nah, kerelaan dunia kira selamat memasuki bulan suci Ramadan. Amin. Muncul siang kokate bertambah kadang juga bertambah atur juga, mudah-mudahan apa yang didoakan tadi semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh keluarga besar bertambah kadang, bertambah jaya. Waduh, dan ada yang sedang sekolah, mudah-mudahan tambah prestasi, tercapai juga cita-cita ya. Mana Madang? Nah, betul. Betul. Alhamdulillah betul mana. Mudah-mudahan ya acara Merdeka berlanjut jo dari tahun ke tahun. Kini ko difasilitasi oleh One dari Medan. Besok ko difasilitasi oleh Ade dari Padang Sarai. Mudah-mudahan. Amin. Padang Sarai lo kumpul-kumpul. Nah, dari depan sini ko dari Medan diadakan program baru. Besok diadakan di Padang Sarai. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya dan tujuan mulianya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, si Ade akan mengadakan besok di Kangkuang. Mudah-mudahan rencana Ade diridhoi oleh Allah. Amin. Rezeki Ade bertambah-tambah, pada anak-anaknya sehat, inyu sayu sakato dalam berkeluarga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin. Konan induk Pama kok andung atu-atunya yang paling cantik ya tinggal. Ada seorang kok tinggal aja. Aku induk telanjur eksis ya. Enggak. Tuwo tibo candu raun tibo. Tenang. Rumah Palang-Sarai tak buka taruh. Tanpa dikunci. Bila? Kau komentu. Ala pada bulan komentu. Tujuh. Mudah-mudahan lancar sampai akhir. Amin. Lagi orang antri. Tuh antri makan ini nih, Kak. Ada mau makan antri, Kak. Kok andung sama ungkung. Aku mama super duper online taruis ya kok. Secara langsung taruis. Iya. Oto emang leong-leong masuknya Facebook lah. Hah? Aku ada. Oke. Awak senang aku gini kok. Indonesia semalam semuju. Kok mama nan paling kunyang ada itu dipanggil mau uniang. Waalaikumsalam.
Ada video. Hah? Ada video. Kiriman kasih em. Secara langsung. Aduh, temannya Jose. Anta yang mah tuh. Anta yang mah Facebook eta. Ku mama kerja. Pindah bagi gile dong. Iya. Pagai lah rompak. Aduh. Ya. Amata cinta. Iya ya. Dede kalau nanya itu ya. Masih ada nanti anak-anak. Oh lain. Oh, Nek. Nek. Kalau sekali. nah tuh. Nah, kuah. Itu. Nah, induk sama mama. Mudahan acara takahku lanjut terus. Nah, komen doa. Mintulan itu. Hijau tak pakai makan di luar. Oh iya. Iya, anak penting. Ya. Ah, tuh ya. Oh, iya kok. Kok super duper double kok. Double XL. Ah. Kok kalau Allah bakumpuat terus sampai rumah lain. Sampai makan keluar gua. Nah, kacau. Kode di dalam rumah lah mulai sampai. Ada seorang asyik mengasuh aja. Dola, kondong Dola. Wow. Amin no kebo. Makan, nanti kasih. Pemasak apa Titi? Apa? Rara. Tambah apa? Jadi ini bal. Nah, ibang yang baca. Itu enggak ada di channel. Iya, itu sambal kuning. Tangan. Iya. Jangan lupa untuk anakan sama. Ini terakhir antara beruntung tiga. Onda. Weh, si Rina minta tulang, ada nak dicari Firia. Halo. Kok tunangan sama Idik kunya. Tapi saya tak lembek basuh. Kasih sampai dia ambil orang. Rewin. Ada. Tunggu lo. Aku yang punya. Ini namanya anak mama mah. Itu tekah tuh jadi ya.
Jadi sibuk apa? Tapi nyelado juk Oh tanah. Tapi awak seksi dokumentasi ya. Ako menu awak kini ko ako ayam sambal lado merah. Ayam balado namanya ko na. ayam sambal lado. Kalau hijau tuh ayam sambal lado hijau. Iya. Coba ada apa santan, balado giliang. Ya. Bisa nahan. Kungku. Kok baris itu? Sambal ini ayam dah. Cimangku sambal. Iya. Sirul nggak lah, ya nggak bisa kok.